Makasih ya sudah klik video ini. Saya lagi temen banget nih pagi-pagi dari kemarin bikin konten. Kan susah banget untuk ngatur waktu si dua balita ini. Kali ini nih Mams, saya mau bahas atau sharing pengalaman saya dulu nih melatih anak-anak saya. Yang sebenarnya secara nggak sengaja itu udah melatih motorik mereka, motorik kasar, motorik halus. Jadi dulu anak pertama saya pernah speak delay dan pernah terapi di klinik tumbuh kembang anak nih Mams 1 bulan. Kemudian saya ambil alih, saya latih fokusnya di rumah berdasarkan dengan buku yang saya dapat dari anak saya terapi. Jadi buku tersebut berisikan aktivitas apa aja yang dilakukan anak saya sama terapis. Jadi berdasarkan buku dari klinik tersebut, semua aktivitas anak saya sama terapisnya itu dilatih motorik halusnya, motorik kasarnya. Itu benar-benar saya ambil kesimpulan melatih otak, melatih mata, tangan, kaki. Itu benar-benar baik itu saya beli mainan lagi ataupun saya ciptakan mainan apapun. Yang penting anak saya mau main fokus. Dan kalau misalkan anak saya bosan nih, benar-benar nggak mau pegang mainan fokusnya, saya ciptakan mainan baru ataupun saya mengarang cerita atau ajak nyanyi anak saya, dan wajib banget ajak bicara Mams. Video kali ini Mams, saya akan kasih contoh beberapa video latihan anak saya untuk melatih fokusnya sendiri. Yang benar-benar sebenarnya tanpa sengaja, kebanyakan tanpa sengaja saya melatih motorik mereka, melatih otak mereka, tangan, kaki, yang benar-benar bertujuan untuk menstimulasi, melatih otot-otot mereka. Contoh yang pertama nih Mams, anak kedua saya sering banget memasukkan benda-benda atau mainannya ke dalam suatu mainannya lagi atau ke dalam tabung. Seperti video kali ini Mams. Ada? Dah. Mana? Dah. Ya. Dah. Nah di video itu Mams, anak dua saya itu memasukkan buah tomat ke dalam mainannya dan memasukkan ring, apa yang namanya, ring botol ya Mams ya, ke dalam mainannya tersebut. Nah sebenarnya nih Mams, latihan seperti itu tanpa sengaja saya membiarkan anak saya untuk sering-sering dia memasukkan benda-benda mainannya atau apapun itu ke dalam mainannya lagi atau ke dalam wadah. Itu benar-benar melatih fokus mata anak saya, benar-benar melatih tangannya dia bergerak, terus dia memegang tomat, melatih motoriknya, seperti itu Mams ya. Dan latihan kedua, anak saya tuh memegang gelas. Saat dia memegang, dia melatih motoriknya. Kemudian dia fokus untuk menempelkan gelas ke bibirnya, terus minum. Dan memang dia belajar minum tuh susah awal-awal. Jadi airnya tumpah ke bajunya, basah. Dan nggak ada air satupun masuk ke mulutnya lagi. Oh, harusnya nggak ada bolongannya. T S O M. Minggu udah. Ini sayang, Dede sini. Permisi sayang. Itu huruf apa? G. Ini apa nih? G. U. Dede di atas sini, nak. Di sini. Dede di atas. Dede bikin sendiri. Jangan ininya O. Itu selanjutnya nih Mams, melatih anak untuk makan sendiri. Karena sebenarnya saya tuh nggak pernah mengajarkan anak saya untuk makan sendiri. Jadi kebiasaan saya adalah makan di samping anak. Jadi anak saya melihat, penasaran nih mamanya kok bisa makan sendiri. Terus kemudian dia mengambil sendok saya. Akhirnya saya lihat kok dia mau coba-coba untuk makan sendiri. Akhirnya saya siapin sendok, piring sama lauknya. Dan saya liatin dia benar-benar pegang sendok, dan itu melatih motorik tangannya dan mengambil makanan, terus dia kemudian memasukkan ke mulut. Memang berantakan Mams, tapi nggak apa-apa. Itu sebenarnya itu benar-benar melatih fokus mata dia, melatih tangannya dia untuk bergerak. Seperti itu Mams. Ya udah yuk, Mama cuci beras ya. Belum. Hampir habis. Kamu cuci beras no? Dah yuk, dah. Ayo dong. Tuh kan. Enggak. Jatuhan. Enggak. Cuma dikit. Kemudian melatih anak melompat-lompat. Nah,
Kasus anak saya dulu yang speak Bella ini, dia memang tidak bisa melompat. Tuh terapi sensori integrasi di klinik itu diajarkan untuk lompat-lompat di trampolin. Jadi dulu nih Mams, saya rutin banget setiap Sabtu atau Minggu mengajak anak-anak ke mall ataupun ke arena bermain. Itu tujuannya adalah melatih anak saya untuk bisa melompat-lompat ataupun naik tangga ke arena bermain, kemudian main perosotan. Menaiki tangga, dengan gerakan tersebut nih Mams, saat anak mau menaiki tangga, anak pegangan itu benar-benar melatih motorik tangannya, terus melatih gerakan kakinya, kemudian dengan perosotan itu anak melatih fokus untuk matanya. Selanjutnya nih Mams bisa melatih anak di arena bermain dengan bermain mandi bola. Mungkin sekarang kalau lagi corona begini bingung ya Mams, kita mau keluar rumah juga takut gimana gitu ya. Tapi ya Mams bisa lagi-lagi melatih anak di rumah juga nggak apa-apa dengan bola-bola ya Mams. Nah, kalau misalkan di rumah dengan bola nih Mams, di video sebelumnya saya sudah jelaskan gimana caranya nih anak supaya mau melempar bola, memasukkan bola, menggelindingkan bola, ataupun mengenalkan warna dengan bola. Anak saya itu yang pertama emang sebenarnya dia nggak terlalu tertarik sama bola. Kalau ada bola juga asal ditendang aja, terus dia lebih suka main robot, main puzzle. Terus selanjutnya Mams, ini ada video dari Mams yang DM saya, jadi dia melatih fokus anaknya itu seperti celengan ini Mams. Misal dia tuh mengajar anaknya memasukkan koin atau duit ya, masukin ke celengan, terus memasukkan katembat ke dalam celengan. Ini nih Mams, sebenarnya itu latihan fokus yang bagus karena mata anak benar-benar teliti untuk melihat celengan tersebut. Terus tangannya juga melatih motoriknya, menggenggam atau mencapit seperti ini, memegang ya, pokoknya istilahnya memegang uang, koin, masukin dan benar-benar mata teliti masukin ke dalam bolongan celengan ini. Ini benar-benar melatih fokus matanya, melatih tangannya, kesabaran, ketelitian ya Mams. Saya juga nih Mams bisa ambil tabung ataupun celengan atau apa aja, pokoknya wadah supaya anak memasukkan mainannya atau bola-bola atau apapun supaya anak fokus masukin ke dalam wadah tersebut. Apa aja pokoknya Mams, yang penting anak itu bisa berpikir, matanya bisa teliti, bisa fokus, tangannya juga bisa memegang, itu juga bisa melatih motoriknya ya Mams. Selanjutnya nih Mams adalah permainan puzzle. Aku yang mana? Aku yang mana? Aku yang ini. Bukan. Ini nih dipindah. Bukan hancurkan. Dengan puzzle ini anak dilatih untuk mengingat, berpikir, terus matanya juga fokus, tangannya juga memegang, melatih motoriknya, kemudian anak bisa menghafal, bisa mengingat, ini warnanya dicocokkan seperti ini bentuknya dimasukkan ke lubang atau tempatnya seperti ini. Jadi benar-benar melatih ada koordinasi antara otak, mata, tangan anak ya Mams, juga melatih ketelitian dan kesabaran. Kata bapak nggak ada. Ini nih. Kata bapak nggak ada mah. Kata bapak nggak ada kata bapak. Iya. Ya Sipa juga main Sipa. Bukan. Ini dapat. Nih mulutnya nih. Itu sebentar. Sini. Ya. Satu lagi mana? Kupingnya mana? Iya. Udah jadi deh. Udah jadi deh. Nah, anak juga bisa kita latih nih Mams dengan memakai sepatu sendiri, dengan memakai sendal sendiri. Itu benar-benar si anak tuh melatih dirinya sendiri, matanya fokus ke sendal sepatu dan melihat gerakan kakinya, memasukkan sepatu dan memasukkan sendal. Seperti itu Mams ya. Pakai nak.
Selanjutnya bisa dengan sepeda nih Mams. Anak bisa dilatih, jadi gerakan tangannya bisa memegang stang sepeda, memegang sepeda, terus kakinya bisa menggoes, bisa menggerakkan kaki. Itu juga bisa benar-benar melatih motorik anak, bisa melatih fokus anak, bisa melatih matanya juga, bisa dengan fokus melihat ke arah depan, digoes seperti itu Mams ya. Itu juga merupakan latihan fokus. Selanjutnya Mams bisa mengajarkan anak, tapi kalau misalkan anak saya sebenarnya dua-duanya nih suka banget sama alat-alat dapur kayak sapu, pengki itu. Kakak, Dede itu kan bukan alat pel. Kemarin temen Dede juga yang Jadi mereka suka banget megang sapu atau pelan, jadi mereka otomatis melatih mata mereka sendiri, melatih motorik tangan mereka dengan memegang sapu, dengan memegang pelan. Mom bisa latih seperti itu dengan alat-alat sederhana. Latihan sensori integrasi di rumah bisa dengan air. Saya jamin banget, semua anak balita tuh suka sama air. Mom bisa melatih anak dengan menuangkan air ke dalam gelas, ataupun dari gelas ke gelas, ataupun saat mandi. Ini anak saya apalagi kalau misalkan mandi dia selalu bawa mainan. Ya udah deh, biar daripada dia nggak mau latihan fokus, saya melatih fokusnya anak saya dengan mereka bawa mainan, kemudian dicemplungin mainan tersebut ke ember, ke bak, kemudian dia memegang gayung, terus mengambil mainan tersebut dengan gayung, memindahkan lagi ke gayung lainnya. Itu juga benar-benar melatih mata mereka, tangan mereka, kesabaran mereka, ketelitian mereka. Itu juga menurut saya nih Mams, itu merupakan latihan sensori integrasi di rumah yang murah, yang benar-benar Mams bisa ciptakan. Pokoknya apa aja deh Mams ya. Sebelumnya saya udah pernah upload video gimana caranya supaya kita bisa menciptakan semua permainan. Itu kira-kira ada 7 hal yang anak balita suka. Itu dari video tersebut Mams bisa lihat, bisa mencontek 7 hal tersebut apa ya kira-kira ya, supaya kita bisa menciptakan mainan baru, supaya anak bisa mau latihan fokus. Sejujurnya nih Mams, anak-anak tuh pasti bosen banget. Baru beberapa menit, belum sampai 5 menit anak-anak udah bosan. Itulah kenapa sebabnya saya menciptakan 7 hal itu. Meskipun nih anak saya nggak mau belajar, tapi dengan saya ciptakan permainan apapun, saya berharap otaknya bisa berpikir, menghafal, matanya bisa melihat fokus, tangannya bisa bergerak, kakinya bisa bergerak. Seperti itu Mams ya Mams. Jadi untuk sekalian terapi sensori integrasi, bisa sekalian untuk terapi okupasi. Karena menurut saya nih Mams, ada kaitannya antara terapi sensori integrasi dengan terapi okupasi. Jadi terapi okupasi itu kita melatih anak supaya bisa melakukan semua permainan fokus tanpa dibantu.